Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya Sainai akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video yang setidaknya bisa menghibur kita semuanya. Untuk keseruannya seperti apa? Mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Komennya, kalau menurutku skor semalam Ganjar 90, Anies 95, Pak Prabowo 180. Tensinya sih. Tema kita kali ini adalah debat capres ketiga yang sangat panas kemarin. Panas Dan bukan cuma pada saat debat ya, tapi di sosial media juga panas. Banyak netizen yang berkomentar sangat jahat. Nih, saya bacain salah satunya. Kita lihat ya, komen-komen netizen yang jahat. Ya. Nih, salah satu komentar dari netizen. Menurut gua, debat capres kemarin yang paling bagus Pak Ganjar. Outfitnya. Ya benar. Betul. Karena emang bagus, emang bagus. Ya, memang bagus sini. Ini juga ada lagi di Instagram, Mbak Nana. Komennya, kalau menurutku skor semalam Ganjar 90, Anies 95, Pak Prabowo 180. Tensinya sih. Netizen bang, netizen. Bukan kita. Ya. Tapi memang banyak banget kejadian-kejadian yang bikin panas. Kayak beberapa waktu yang lalu, ada kejadian Pak Anies lagi kampanye, telinganya digigit. Ada pria misterius datang menggigit telinga Pak Anies. Untung itu Pak Anies orangnya legowo, nggak emosian. Bayangin kalau orang itu datang menggigit telinga Pak Anies nggak terima, telinganya digigit balik. Nanti acaranya jadi gigit-gigitan. Yang tadinya desak Anies berubah jadi gigit Anies. Kita nggak mau. Mantan Panglima Abri Wiranto menegaskan mantan Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto diberhentikan dari jabatannya karena Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang dibentuk tahun 1998 berkesimpulan yang bersangkutan terbukti terlibat dalam kasus penculikan aktivis tahun 1998. Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka tidak dengan hormat sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan, ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas. Gibran Raka Buming Raka yang booming karena gol putusan MK, diusung Partai Golkar menyalip Bapak RK, tinggalkan PDI dengan PD demi Pak D. Eli, kalau kemarin ada Anies Imin jadi Amin, Ganjar Mahfud jadi Gamut, sekarang ada Prabowo Gibran jadi bocil. Prabowo sama anak kecil. Karena dia ini kan cawapres paling muda. Emang sih mewakili milenial banget, dan cara berpolitik aja milenial banget. Pengen yang instan. Lagian ngapain sih Mas lari kenceng-kenceng, awas aus. Ya gue lupa, lu udah aus ya, aus kekuasaan. Pengen banget jadi sosok lo. Sadar baru 2 tahun mimpin Solo. Kalau pengalaman masih Solo, itu nggak boleh sok loh. Tapi jangan gitu, Li. Dia ini pencetak sejarah baru loh. Oke. Karena satu-satu cawapres yang dipilih bukan karena bakat, tapi karena bakat. Kau dukung Ganjar yang jadi presiden Prabowo. Gak heran lagi saya bang. Dari dulu itu, dari 2009 kata orang itu Prabowo menang itu. Dari 2009, 2014, 2019 ini katanya menang itu. Makanya gak usah lah dibilang satu putaran. Udah berputar-putar dia itu. Setahu aku gak ada ceritanya dia itu menang itu. Karena apa? Rakyat Indonesia itu sudah cerdas. Gak mungkin lah negara ini dikasih sama orang yang suka buang-buang duit, buang-buang anggar
buang-buang anggaran. Ditanya data anggarannya kemana, uang yang dihabiskan, nah malah nangis, malah dibilang memojokkan, malah dibilang menjatuhkan. Aduh, sekali lagi ku bilang, rakyat Indonesia sudah pintar. Percayalah, Ganjar Mahfud yang menang. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Dalam season pertama ini kita menyaksikan bersama-sama bagaimana ada komentar dari netizen terkait dengan debat capres ketiga kemarin. Ya, kita sudah dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh netizen tadi. Dan juga yang lebih seru kali ini, di mana kita menyaksikan bersama-sama, di mana kita mendengarkan bersama-sama tentang rekam jejak dari seorang Bapak Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Bapak Wiranto tadi. Ya, jika itu memang adalah sejarah masa lalu dari seorang Bapak Prabowo Subianto, kita rakyat Indonesia pun semestinya bijaksana. Semestinya kita mampu untuk melihat track record atau rekam jejak dari semua paslon kita saat ini. Baik itu dari Bapak Anies Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Prabowo Subianto bersama Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan juga Bapak Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kita rakyat yang punya hak untuk menilai, kita rakyat yang punya hak untuk memilih siapa yang terbaik menjelang pemilu di tahun 2024 ini. Saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia kita mampu untuk berpikir secara kritis, menggunakan logika akal sehat kita, bisa berpikir secara waras dalam memilih calon pemimpin kita. Karena kita tentunya punya harapan yang sama, kita punya keinginan yang sama bahwa pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang harus menang, pemimpin yang harus menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini adalah mereka-mereka yang mampu untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Mereka-mereka yang mampu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Mereka-mereka yang mampu untuk mengedepankan asas keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita pun ketahui bersama bahwa negara Indonesia ini adalah sebuah negara yang begitu besar, yang terdiri dari berbagai macam aneka ragam budaya, suku, ras, agama, dan lain sebagainya, yang semuanya itu sudah disatukan melalui Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, sebagai rakyat, jika kita berkehendak agar bangsa ini semakin maju, bangsa ini bisa sejahtera, rakyatnya bisa hidup makmur, maka pilihlah pemimpin yang memang benar-benar dia punya niat untuk membangun bangsa ini. Dia punya niat untuk mensejahterakan rakyatnya. Jangan sampai nanti besok lusa ketika kita sudah salah memilih pemimpin, di periode 2024 sampai 2029 kita melihat bahwa orang yang kita kasih, orang yang kita pilih untuk menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, tiba-tiba beliau tidak mampu membangun bangsa ini dengan baik. Ya, jangan salahkan pemimpinnya, tetapi kitalah rakyat yang salah sendiri. Dengan demikian saya berharap bahwa kurang lebih waktu 4 minggu lebih lagi ini, kita rakyat Indonesia setidaknya kita masih bisa untuk mempelajari, kita masih bisa untuk berdiskusi, berdialog, baik itu dengan orang-orang yang mungkin punya pengalaman dalam dunia politik, ataupun orang-orang yang mengetahui tentang track record dari semua para paslon kita hari ini. Itu adalah sebuah kebijakan yang baik, sebuah keputusan yang baik agar di tanggal 14 Februari 2024 itu kita memang benar-benar sudah siap, kita memang benar-benar sudah merasa yakin bahwa pemimpin yang kita pilih adalah mereka-mereka yang memang dari yang terbaik untuk menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Mari selanjutnya sama-sama mengajak pemirsa sekalian, kita saksikan bersama-sama cuplikan-cuplikan video yang lain lagi nih. Katanya ikhlas, tapi kok nyapres sampai 3 kali? Iya. Katanya gemoy, kok emosian? Iya. Katanya Menhan, kok nggak bisa jawab di debat? Iya. Katanya politik yang gembira, tapi kok nangis-nangis? Iya.
Yang dukung Anies pinter, yang pilih Anies tuh pinter. Orang pinter selalu pilih Anies. Sorry to say guys, menurut gue ya, kalau lo memang pinter, lo gak mungkin bakal mau ngaku lo pinter. Orang bener-bener pinter akan humble karena mereka sadar kalau mereka tuh masih harus belajar. Gak ada orang yang pinter dan ngaku mereka tuh pinter. Itu jijik, itu bodoh, itu narsis, itu aslinya tolol. Aku pernah ketemu sama orang yang bener-bener pinter di bidang bisnis, tapi gak pernah sekalipun mereka tuh ngaku diri mereka sendiri tuh pinter. Karena itu mereka bilang, gua tuh masih harus belajar, wes. Orang pintar tuh humble banget. Tapi kalau orang yang sosok, orang pintar, gua akan nyoba pilih Anies. Biasanya itu kebalikannya. Nah, buat Anda yang mendukung capres nomor 1 dan nomor 3, gua akan dengan senang hati mendengarkan pendapat kalian juga. Apa alasan kalian pilih capres nomor 1 dan nomor 3? Aku dengan senang hati ingin mengerti kalian juga. Makanya aku juga berharap kalian bisa komentar alasan kalian nih, kenapa pilih Pak Anies. Dan nanti kalau udah banyak komentarnya, gua akan dengan senang hati baca juga. Karena ya, aku ingin menjadi contoh yang fair gitu lah ya, daripada kayak kita gue pilih nomor 1, gak mau dengar pendapat lo, pokoknya aku paling benar, itu kan gak bagus ya. Jadi jadilah rakyat yang benar-benar pintar memahami perspektif orang lain dibanding ngejatuhin doang. Even alasan kenapa aku pilih Pak Prabowo, walaupun saya tidak meletakkan waktu 200 jam untuk nonton debat capres mereka karena gue ada kerjaan sendiri, aku ada alasan tertentu kenapa aku pilih Pak Prabowo. Yang pasti bukan karena aku pilih dia karena aku pintar, enggak. Saya pilih nomor 2 karena beliau lebih mengerti geopolitik dibanding capres yang lain. Karena beliau udah terbukti orang yang sangat ikhlas untuk negara dan sportif sekali. Dia kalah sama Jokowi 2 kali coy, tapi masih bisa bersahabat dan mau kerja under Jokowi walaupun beda partai. Dan ingat gak sih, masa capres debat sama Jokowi itu gak ada tuh yang sengaja jatuhin, tetap untuk kepentingan negara gitu loh. Beda banget lah sama capres tahun ini. Dari satu udah bener-bener kelihatan mana orang yang bener-bener ikhlas untuk negara sama orang yang ngejatuhin, sibuk-sibuk ngejatuhin karena diri sendiri gak ada value. Dari pengalaman gue ya, biasanya kalau orang ngesibuk ngejatuhin orang lain, itu karena cenderung diri sendiri tuh juga gak ada isinya guys. Justru kalau lo memang ada kepentingan untuk negara, lo gak bakal ada waktu mau ngejatuhin orang lain. Lo akan lebih fokus ke apa aja sih yang bisa gue tawarkan untuk bikin negara ini makin maju. Tentu saja, Pak Prabowo ini bukanlah orang yang sempurna. Food estate yang dijalankan tuh penuh dengan masalah, yang pastinya perlu cobaan lagi. Tujuannya bagus, cuma perlu dikontrol lagi. Apalagi kasus HAM yang itu pun sudah jauh lewat sekali. Tapi gimana pun juga, saya lebih prefer memilih orang yang sudah terbukti kerja untuk negara. Walaupun saya tahu pasti ada kepentingan pribadi, pasti namanya juga manusia. Dan saya juga lebih memilih orang yang lebih sibuk mikirin negara dibanding lebih sibuk menjatuhkan orang lain dengan data yang palsu. Dan saya pribadi lebih prefer memilih capres yang lebih banyak aksi ketimbang banyak omong, janji ABCD yang sekali lagi berujung lupa. Dari why aku tuh sangat-sangat kayak gak bisa mengerti kenapa orang masih mau memilih calon pemimpin, sorry itu saya, yang selalu banyak janji tapi gak bisa ditepati. Why? Apakah memang Indonesia SDM rendah itu kah? Suka banget makan janji, lebih memilih janji dibanding program berjalan? Itu sih yang gue kayak, kok masih mau? Makanya again gue akan dengan senang hati baca komentar kalian. Apa sih alasan kalian pilih capres yang lain? But anyway, gue yakin tujuan kita itu sama. Kita mau Indonesia tuh makmur, sejahtera, lebih maju pastinya. Karena otomatis itu akan menguntungkan semua masyarakat yang tinggal di Indonesia. Mau dan dampak besar atau dampaknya kecil. Baik guys, sedikit saya menanggapi bahwa setiap pribadi, setiap orang pasti punya alasan masing-masing. Mereka punya alasan yang kuat dalam diri mereka kenapa mereka misalnya harus memilih Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar. Lalu kenapa mereka harus memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan juga alasan kenapa mereka harus memilih Bapak Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dan saya secara pribadi meyakinin bahwa alasan dari masing-masing orang itu tentunya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Tetapi satu hal yang mau saya katakan, yang mau saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa mereka-mereka itu, para paslon kita saat ini, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Cuman kita sebagai rakyat, kita harus cerdas, kita harus kritis, kita harus mampu untuk membaca track record rekam jejaknya mereka di masa lalu. Lalu dengan visi dan misi dari mereka itu sendiri, setidaknya kita mampu untuk memprediksi bahwa seandainya saya memilih Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar, ketika mereka menang sebagai orang nomor 1 di bangsa ini,
apa kira-kira yang akan mereka lakukan dengan visi misi yang memang benar-benar sudah kita pelajari. Sama halnya juga dengan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan juga Bapak Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saya berharap bahwa kita punya pandangan yang jauh ke depan, entah itu hasil dari diskusi, hasil dari dialog bersama, ataupun kita otodidak untuk belajar sendiri. Tetapi setidaknya itu kita sudah memahami bahwa saya kalau pilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan visi misi saat ini, misalnya ada program makan siang gratis, lalu ada minum susu gratis, lalu setelah itu mereka mau melanjutkan semua program dari Bapak Presiden Joko Widodo. Jika memang pemirsa merasa yakin bahwa inilah visi dan misi yang perlu kita rakyat Indonesia butuhkan, yang perlu saya butuh, yang harus saya perjuangkan, yang harus saya lanjutkan untuk memajukan bangsa dan negara ini demi anak cucu saya nanti, silakan dipilih. Intinya bahwa dari semua paslon ini, kita sebagai rakyat minimal tuh kita memang benar-benar sudah bisa memprediksi, sudah bisa melihat ke depannya dari visi dan misi yang mereka sampaikan saat ini, yang mereka turun untuk kampanye, yang seringkali mereka turun untuk berdialog, berdiskusi dengan rakyat. Apakah visi dan misi mereka itu memang benar-benar adalah sebuah program yang masuk akal atau tidak? Apakah visi dan misi dengan program-program mereka ini ketika mereka dipercayakan sebagai orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini, mereka mampu untuk menjalankan itu atau tidak? Jangan sampai kita hanya terbuai, kita hanya terprovokasi dengan janji-janji manis, dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh tim pemenangannya, para relawannya, maupun para pendukungnya, serta para paslon itu sendiri. Itu tidak boleh terjadi. Mari, saya berharap bahwa di pemilu 2024 ini, kita rakyat Indonesia, para pemirsa sekalian, bahwa kita memang benar-benar sudah siap untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Harapan kita semua pastinya sama, yakni membangun bangsa dan negara ini, membawa Indonesia ini menjadi lebih baik dari hari ini. Itu saja. Dia mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, dia mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Itu adalah harapan terbesar kita. Karena bagi saya secara pribadi, ketika kita mendengarkan atau menyimak isu-isu dari para politisi, isu-isu dari mereka yang sedang kampanye, saya secara pribadi melihat bahwa semua tim relawannya, tim pemenangannya, semua para pendukungnya, mereka pasti punya kepentingannya masing-masing. Kayak pendukungnya Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar, mereka pasti akan melakukan berbagai macam cara, menyuarakan dengan cara apapun agar rakyat bisa percaya dengan Bapak Anies dan juga Bapak Muhaimin. Begitupun Bapak Prabowo bersama Bapak Ganjar, sama halnya. Mereka punya kepentingan masing-masing. Jadi yang benar-benar murni, itu hanya kita yang rakyat. Karena rakyat memang kita tidak punya kepentingan, kita bukan seorang kader partai, kita bukan seorang ketua DPC atau DPW. Ya, walaupun ada pergantian presiden besok lusa, tetap saja kita yang petani ya, pekerjaan kita setiap hari ya pergi ke kebun, pergi bertani. Kita yang sebagai nelayan ya setiap hari pergi melaut. Kita yang sebagai buruh bangunan ya tiap hari pergi kerja, pergi cari upah harian. Tetap akan sama. Cuman kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dari orang-orang yang kita percayakan itu bisa berpihak pada kita rakyat kecil atau tidak. Itu poin pentingnya. Misalnya bisa berpihak, oh harga pertanian ini harus naik. Oh bisa berpihak bahwa untuk pupuk di setiap provinsi harus dipastikan selalu ada. Tidak ada kelangkaan pupuk dan lain sebagainya. Itu adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dan pihak dan orang-orang seperti ini
adalah orang-orang yang memang mereka mampu untuk memikirkan nasib rakyatnya. Jangan sampai kita memilih pemimpin, mereka sudah jadi penguasa, tetapi yang mereka utamakan adalah kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Itu yang sudah pasti bahwa kita rakyat hanya bisa menyesal, dan menyesal. Mari kita lanjutkan lagi. Woi, mantap Pak Anies. Ayo kita menangkan Prabowo. Alih nomor 2. Anak muda pilih nomor 2. Teman-teman, sebentar, jangan di-skip. Coba bayangin aja dulu kalau nanti misal kita punya presiden yang dari mulutnya keluar kata-kata seperti ini. Dia itu pinter atau goblok sih? Atau etik, ndasmu etik? Kira-kira gimana perasaan kita sebagai rakyat? Malah bangga atau malah malu? Kemarin kalah debat, emosi, nggak mau salaman, terus nyuruh buzzernya buat nangis di sosmed karena merasa dizolimi, katanya. Terus lucunya ngaku nggak punya apa-apa, padahal fakta di lapangan beliau tuh punya 500.000 hektar lahan HGU. Selain itu, harta kekayaannya juga lebih dari 2 triliun, paling kaya di antara capres yang lain. Terus ngomong, saya tidak takut jika tidak punya jabatan. Padahal beliau tuh ikut nyapres udah 4 kali. Itu namanya udah bukan lagi takut nggak punya jabatan, Pak, tapi udah di level gila jabatan. Dan sekarang cara apapun ditempuh supaya nggak kalah untuk kelima kalinya. Walaupun konstitusi harus ditabrak, hukum harus dilanggar, undang-undang harus dirubah. Yang penting beliau jadi presiden. Semoga yang terbaik untuk Bapak. Koalisi Anies dan Ganjar menjalin komunikasi. Apakah kita ketar-ketir, saudara? No. Prabowo mengatakan kita siap menang dan siap kalah. Lalu apakah kita santai-santai, leha-leha, pangku kaki, ongkang-ongkang minum kopi begitu saja? No. Militan Prabowo Gibran dari Sabang sampai Merauke akan bekerja keras membuktikan kepada Indonesia bahwa 14 Februari suara Prabowo Gibran murni dari hati, bukan paksaan. Lalu apa yang kita kerjakan, teman-teman? Ajak saudaramu, yakinkan adikmu, bapakmu, ibumu, kakekmu, omamu, tetanggamu bahwa 14 Februari suara yang terbaik adalah 02. Jika ada indikasi tuduhan bahwa kita akan melakukan kecurangan di Pilpres ini, santai saja saudara. Jangan tegang, jangan takut, jangan panik. Biarkan mereka berkata-kata, kita yang bekerja. Salam satu nenek moyang. Pak Prabowo, kalau udah diserang personal teh, Pak, Bapak teh serang balik, Pak. Kenapa sih Bapak teh terlalu fokus sama visi misi dan solusi untuk negara Indonesia? Jangan gitu, Pak. Jangan membiarkan diri sendiri terlalu dizolimi, Pak. Kalau Bapak gak mau serang balik paslon nomor 1 dan 3, biarkan berikan saya kekuasaan untuk menyerang personal nomor 1 dan nomor 3. Masalahnya mereka udah terang-terangan, Pak. Bilang katanya kami tidak butuh bapak negara saja, kami butuh ibu negara. Naon coba Pak? Justru karena Bapak Bapak fokus terhadap bangsa Indonesia. Dapur Bapak itu cuma satu, bangsa Indonesia. Tak kudu mikiran dapur di imah geus ngebul atau acan. Ya, saya lebih baik memilih calon presiden yang duda dan fokus akan negara daripada yang udah punya istri tapi terciduk nonton bokep. Gua kasih paham lo ya. Bangsa Indonesia ini sedang mencari seorang presiden, bukan seorang pujangga yang hanya pandai merangkai kata-kata. Bangsa Indonesia ini sedang mencari sosok pemimpin yang bisa membuat Indonesia semakin maju dan berkembang, bukan seorang aktor telenovela yang pandai main drama. Bangsa Indonesia ini membutuhkan pemimpin yang realistis, bukan cuma sekedar janji-janji manis. Biar Abdol, gua kasih pantun. Yuli bohai hatinya galau, mancing di kali dapat ikan kakap. Woi, itu Rohingya minta pulau, suruh Pak Anies tanggung jawab. Ya elah, kampanye mah kampanye aja bos. Jangan segala ngomongin keburukan kejelekan orang lain. Apa, gara-gara pengen dipilih lu jelek-jelekin lawan? Nggak begitu lah yau. Rakyat Indonesia udah pada pinter. Mendingan gak lu ngomongin tentang kebaikan, biar lu dipilih sama masyarakat. Ingat, lawan lu itu sama-sama orang Indonesia yang pengen ngebangun bangsa Indonesia ini lebih baik dan lebih maju lagi. Pak Wowo, punten pisan ini mah, punten pisan. Bapak ngomong etik-etik ke capres lain, tapi wakil Bapak tuh naik dengan menginjak etika. Konstitusi ditabrak, hukum dilanggar. Cobalah Pak,
Sebelum ngomong etik keluar, evaluasi dulu internal Bapak. Terus punten juga nih untuk para pendukung Pak Wowo yang pas debat kemarin malah playing victim. Bilang Pak Wowo seolah diserang, dijatuhkan, dihina, dan lain-lain. Ayolah pinter dikit. Ini tuh event debat, bukan cerdas cermat. Debat itu adu gagasan, adu ide, adu pemikiran. Ini tuh kita mau milih kepala negara, bukan ketua RT. Bedakan antara kritik dan menghina. Kalau nggak mau dikritik, pengennya semua orang setuju, pengennya dipuji terus, pengen dibilang sudah bekerja dengan baik selama ini, mending jangan nyapres, Pak. Ya yang bagus tuh dipuji, yang kurang dikritik, sehingga bisa berimbang. Dan itu tanda sayang, tanda peduli sama negara. Apalagi ini yang ditanya, yang dikritik masalah negara loh. Masa dibilang nyerang? Program negara itu pakai uang rakyat, bukan uang Pak Wowo. Jadi semua orang berhak dong untuk nanya. Kalau Pak Anies dan Pak Ganjar nyerang soal personal, misalnya bahas isu rumah tangga, itu baru nggak bener. Akal jawab pakai akal lagi dong. Data jawab pakai data lagi. Makanya harusnya sebelum debat itu siapkan data, Pak. Jangan kebanyakan joget. Mau ngasih makan aja harus jadi presiden dulu. Itu pun dari pajak. Pajak yang dinaikkan untuk ngasih makan rakyat, anak-anak rakyat. Katanya seluruh Indonesia ibu-ibu masak untuk makan siang gratis. Dari pajak. Yang lucunya itu kok masih ada orang percaya gitu loh. Sebodoh-bodohnya saya tahu itu cara korupsi juga itu. Nanti 1-2 kali nyampe ke rakyat makanan itu. Bahan-bahannya beras, bahan pokok lain-lainnya. Dan 1 kali 2 kali nyampe memang. 3 kali 4 kali ya masuk ke kantongnya. Gitu. Makanya banyak itu caranya itu calon pemimpin itu untuk mengambil uang rakyat. Yang herannya aku itu sama yang percaya itu loh. Sama pendukungnya itu loh. Yuk makan. Gibran adalah anak muda yang pengecut dan tidak jujur. Kenapa? Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru. Sedangkan Gibran adalah anak haram konstitusi. Bahwa kita hari ini mau bilang Prabowo, Gibran itu adalah bentuk humor dan kelucuan di dalam ruang demokrasi kita. Nah, kenapa bentuk humor dan kelucuan? Kalau kami boleh mengutip misalnya, humor itu kan membangkitkan kegelian sehingga membuat kita tertawa karena kejenakaan yang diciptakan. Prabowo, kita tahu, kita baca sejarah, kita baca histori, Prabowo tersandung skandal penculikan beberapa aktivis yang sampai hari ini kita nggak tahu mana terang, mana benar. Juga kalau kita mengutip pembicaraan B.J. Habibie, presiden kita yang ketiga, Prabowo itu sempat tersangkut skandal upaya mau kudeta pada masa itu juga. Poin yang kedua, Gibran, betul kita akui Gibran adalah anak muda, representasi anak muda, tapi pada konteks anak muda yang seperti apa? Kenapa? Kita bilang, kalau Gibran bilang 3-4 tahun lalu dia bilang, saya mau jadi cawapres. Saya jujur mau jadi cawapres, bahkan capres sekalipun. Saya yakin teman-teman yang berdiri hari ini di sini akan dukung paling depan bahwa Gibran adalah representasi anak muda. Tetapi jalur-jalur yang ditempuh oleh Gibran dan kronik-kroniknya adalah jalur-jalur yang non-prosedural dan inkonstitusional, mencederai reformasi kita. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dalam cuplikan video dalam sesi yang terakhir ini, kita lebih banyak mendengar bagaimana netizen mereka bersuara tentang Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya, kita rakyat Indonesia pastinya sudah mengetahui bahwa majunya Gibran sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto ini ada sebuah fenomena politik, ada keributan, ada kegaduhan yang besar-besaran di Mahkamah Konstitusi. Bahkan kita menyaksikan sampai ada sekelompok mahasiswa mereka turun ke jalan untuk menyuarakan, untuk melawan hal-hal yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Sehingga pada akhirnya
kita rakyat Indonesia diberitahu bahwa majunya Gibran Raka Buming Raka itu memang benar ada pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya pamannya Gibran ini pun pada akhirnya harus dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh MK. Saudaraku sebangsa dan setanah, ada banyak hal yang sudah kita simak bersama-sama dalam cuplikan-cuplikan video tadi, tetapi saya berharap bahwa dari cuplikan-cuplikan video tadi, selain bisa menghibur kita semua, tetapi setidaknya ada catatan-catatan penting yang harus kita refleksi, yang harus terenungkan bersama untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar mampu, yang benar-benar punya niat di tanggal 14 Februari 2024 ini. Di sisa waktu beberapa minggu terakhir ini, saya berharap bahwa para pemirsa sekalian dan juga saya, kita sama-sama membangun diskusi, entah itu lewat media sosial maupun lewat komentar-komentar yang seringkali pemirsa tinggalkan di kolom komentar. Dan harapan terbesar saya bahwa kita punya visi dan misi yang sama, yakni untuk mencari pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang punya niat untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Semua paslon, baik itu 01, 02 maupun 03, mereka tentunya punya kelebihan dan punya kekurangan. Tetapi setidaknya kita sebagai rakyat, kita harus bisa mempelajari bahwa dari kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki, siapa kira-kira paslon yang memang benar-benar paling tepat, paling layak kita kasih kepercayaan untuk mengayomi bangsa ini. Mari jadilah pemilih yang kritis, jadilah pemilih yang bijaksana, yang cerdas, yang tidak mudah dihasut oleh amplop, oleh sumbangan sembako dan lain sebagainya. Tetapi kita memilih pemimpin datang dari lubuk hati nurani kita, karena kita percaya, kita merasa yakin bahwa paslon yang kita pilih adalah mereka-mereka yang memang benar-benar mampu dan benar-benar berkualitas. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.